sering dengar dari mereka kayak mereka tuh sering banget sakit, lembur, Betul. pulang dari kantor jam segini, jam segitu. Kayak di dalam diri aku yang biasnya adalah passion, worth it gak sih? Gitu. Pentingan mana sih kuliah sesuai passion atau prospek kerja atau gaji? Tapi ada aja kok ya gak sih seniman yang they make it. Tapi kuncinya apa? Karena passion tuh gak cukup loh. Karena ternyata data dari ICCN sendiri itu 87% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan, Kak. Selamat datang di Jadi gini Kak Astrid. Selamat datang di Jadi Gini Kak Astrid semuanya. Untuk yang belum tahu, Jadi Gini Kak Astrid itu apa sih, Kak? Jadi podcast Jadi Gini Kak Astrid itu dari Aku Pintar. Kita bakal ngebahas tentang dilema tentang masa depan, terus kisah-kisahnya tentang anak remaja, terus juga belum kisah keluh kesahnya tentang remaja juga, terus tentang kisah-kisah anak sekolah. Enggak, soalnya kan kalau kesah tuh kayak gitu kan, cocok gitu loh. Oke, pokoknya banyak deh, kita bakal cerita tentang masalah-masalah anak remaja labil zaman sekarang, terus tentang dunia perkuliahan juga. Kita bakal kulik-kulik semuanya. Ya, ayo Kak Seling. Bersama aku hari ini Aurel dan Laksmi. iya. Kita lagi di mana sih? Ini kayaknya di Aku Pintar kayak belum pernah deh settingnya kayak gini. Iya, keren banget nih emang nih ruangannya. Jadi hari ini kita tuh masih mengudara di creative space-nya dari Tripwi Indonesia. Oke, jadi yang belum tahu, Tripwi Indonesia itu adalah aplikasi untuk kamu yang senang sama adventure. Untuk info lebih lanjutnya kalian kita juga bisa cek di Instagramnya di @tripwi_indonesia. Indonesia. Nah, ini tadi promo medsosnya @tripwi_indonesia. Kita promosi medsosnya Aku Pintar juga kali ya. Boleh. Buat sobat pintar yang bertanya, apa sih Aku Pintar itu? Kenapa itu kayak sebuah statement gitu? Aku Pintar. Nah, Aku Pintar itu aplikasi pendidikan yang membantu kita itu mengenal diri kita, potensi kita, dan bisa membantu kita dalam masa depan kita, nentuin sekolah yang tepat buat kita, atau mengarahkan kita sama potensi kita supaya nanti jurusan kuliah, jurusan SMA juga sih, dan kampus impian kita itu beneran tepat dan cocok sama kita. Dan jadi kalau kamu bertanya kayak kenapa namanya Jadi Gini Kak Astrid, itu nanti dilihat aja ya di medsosnya Aku Pintar, @akupintar.id. Iya, di sini ya. Oke. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang, pokoknya ada sebuah fenomena sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini, yaitu anak-anak remaja itu banyak yang bingung sebenarnya, Kak. Banyak yang bingung untuk kuliahnya tuh maunya pilih lewat passion, sesuai sama passionnya, atau pengennya sesuai sama prospek kerjanya gitu, sesuai sama gajinya gede nih, gini gitu. Karena ternyata data dari ICCN sendiri itu 87% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan, Kak. Masuk aku. Spicy. Kayaknya agak tinggi ya. Lumayan. Ini sebenarnya datanya menarik dan ini mungkin mewakili Indonesia, cuman mungkin di dunia kali ya, itu jadi hal yang umum gak sih? Orang SMA menuju kuliah jurusannya gak sesuai dengan nanti bidang kerjanya gitu. Kayaknya banyak orang kita temui kayak gitu juga gak sih? Betul. Nah, itu fun fact kenapa Aku Pintar itu ada sih gitu. Karena mungkin untuk yang salah jurusan kuliah, maksudnya nanti kuliahnya A, jurusan kerjanya B, itu ya mungkin nggak apa-apa juga ya, sah-sah aja sebenarnya, nggak salah juga sih. Tapi kalau misalnya kita bisa dari awal itu udah mengetahui potensi kita dan kita belong di mana, untuk nanti kita
jadi patokan jurusan kuliah, kenapa enggak gitu? Karena kan kalau misalnya kita dari kuliah ke bidang kerja itu sama bidangnya itu, ya harapannya dari Aku Pintar, kenapa Aku Pintar nih ada tes minat dan segala macam supaya kita tahu passionnya itu, apa ya, dengan kita inline itu jadi bekalnya yang kita dapat di kuliah itu beneran kita bisa pakai nggak sih di dunia kerja. Betul. Gitu. Jadi makanya Aku Pintar ini ada, dan itu sebenarnya dari foundernya Aku Pintar sih. Jadi foundernya Aku Pintar itu mungkin lagi dalam proses membantu anaknya mencari jurusan kuliahnya, tapi mungkin belum ada tool seperti Aku Pintar yang ngebantu anak untuk memahami dirinya, memetakan potensinya di mana, cocoknya nanti kuliahnya di bagian apa gitu sih. Jadi, itu fun fact. I see. Jadi sebenarnya Aku Pintar ini dibangun berangkat dari keresahannya si foundernya tersebut ya. Betul. Oke. Kalau Laksmi sendiri nih, waktu kuliah tuh jurusannya milih sesuai passion atau lewat sesuai sama prospeknya? Aku kan menyeberangi lautan ya, seperti di episode sebelumnya. Aku menyeberangi lautan, jadi mungkin aku pertama ngira passion aku adalah gambar gitu ya, arsitektur. Oke. Sekarang masih sih di situ. Tapi abis itu ini fun fact ya, mungkin kan kita harus dapat bayangan juga ya nanti di dunia kerja kayak gimana. Dan misalnya nih di arsitektur kita kan kayaknya kalau nggak salah sih, ini bayangan dikasih tahu ibu aku ya. Kamu kuat berarti gambar setiap hari, setiap malam nggak tidur. Oh betul bener sekali. Ya? Betul sekali. Bener ya, dari pengalaman sang desainer. Terus kayak pertanyaan yang menarik. Kayaknya jawabannya enggak deh. Ya udah, habis itu aku mencari jurusan yang lain, dan lucunya entah kenapa dia memanggil maksudnya sesuatu di dalam diri aku kayak memanggil aku masuk komunikasi. Aku bukan nggak tahu kenapa sih, pasti ada pertimbangan lainnya, cuman entah kenapa tiba-tiba nyebrang gitu, entah kenapa kayak pernah nggak sih Sobat Pintar kayak ada suatu dorongan atau bisikan nggak tahu dari mana kayak komunikasi gitu. Padahal aku orangnya dulu malu, introvert, public speaking kagak bisa. SMA tuh kagak ngapa-ngapain, kagak muncul, ngerti nggak? Kayak nggak ikut acara jadi panitia. Pasif lah istilahnya ya. Atau kalau di SMA aku sipil, nggak ikut OSIS, nggak berkegiatan apapun, kayak bener-bener kebalikan dari ambis. Sama tuh kayak episode sebelumnya aku bilang masih konsisten kok aku. Nah, entah kenapa milih komunikasi, padahal kan stereotipnya adalah harus jago ngomong, jago MC, jago public speaking. Jadi enggak, sebenarnya gini sih, mungkin dari background keluarga ya. Sorry, ini agak pribadi ceritanya. Jadi apa namanya? Udah agak susah ceritanya. Jadi di keluarga aku itu kakak aku itu special needs. Jadi di komunitas yang mengalami kelainan mental. Jadi kalau kelainan mental itu autis itu, kakak aku Asperger. Jadi mungkin dari luarnya kalau kita pertama lihat itu kelihatan sama, tapi cara berkomunikasinya, cara berpikirnya, cara bersosialisasinya itu sangat beda gitu. Jadi dari dulu aku sang anak bungsu ini kayak benar-benar mencoba komunikasi, tapi agak susah. Jadi kayak aku gimana ini cara memahami apa yang kakak pikirkan, rasakan, caranya gimana nih masuk gitu. Jadi sebenarnya itu sih kenapa aku masuk komunikasi, supaya aku bisa at least paham cara komunikasi sama orang yang beda cara berpikirnya, cara bersosialisasi. Kan ada orang yang bersosialisasinya seperti kupu-kupu ya. Iya. Di Indonesia, kemana-mana. Social butterfly kalau kupu-kupu sosial. Ada emang bahasa jakselnya sih Kak. Oh iya, kupu-kupu sosial. Ada yang enggak, ya lain-lain ya. Gitu. Jadi dengan belajar komunikasi itu aku jadi paham
cara bertukar pikiran sama lawan bicara. Ya, Betul. lebih paham tapi belum tentu selalu efektif, tapi masih belajar sih. Oh, Gitu. Terus kalau Aurel jurusannya apa dan kenapa masuk situ? kalau aku tuh jurusannya desain produk. Ya, kalau di kampusku ini jurusan baru ya. Terus juga Kampusnya di mana? Kampusnya di Tidak disponsori. pokoknya ada lah ya kampusnya. Terus udah gitu aku milih di sana kenapa? Karena kalau aku tuh emang dari zaman sekolah tuh aku memang seneng gambar Kak. Jadi aku dulu tuh berpikiran bahwa aku pengen kuliah yang aku pengen bekerja, pengen melakukan sesuatu dengan apa yang aku suka gitu. Karena menurut aku kalau aku ngelakuin apa yang aku suka, aku lebih enjoy ngerjainnya. Jadi aku mikir gimana caranya aku bisa kuliah gambar gitu. Terus banyak juga pertimbangannya sih. Nanti kamu bakal kayak gini karena kan kalau kita mau kuliah kan biasanya kita sama orang tua dulu ya kayak mau kuliah di sini gini gitu. Nah kalau dari papaku sendiri itu biasanya kalau misalnya aku milih aku pengen kuliah di sini, pengen ambil jurusan ini, nanti dikasih tahu nih kalau kamu kuliah jurusan itu nanti kamu bakal kerja seperti ini, enaknya kayak gini, nggak enaknya kayak gini, kayak gitu. Terus gajinya sekian, kamu nanti orang libur, kamu bisa jadi kamu kerja dan sebagainya. Dikasih tahu sampai pengalaman ya. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman papaku juga, berdasarkan pengalaman lihat tuh kakak ini, lihat tuh mas ini, mbak ini. Jadi berdasarkan pengalaman orang sekitar juga gitu. Iya. Pengalaman orang juga kan. Begitu. Nah, makanya aku milih kalau untuk jurusan desain produk ini papaku udah nggak terlalu gimana, maksudnya orang tua tuh udah nggak terlalu komentar banyak kayak oh ya udah silakan gitu. Direstuin Dan nyari kalau menurut aku sesuai passion, alhamdulillahnya aku bisa kuliah sesuai passion itu. Apa namanya ya, aku milih jurusannya itu yang kalau dulu tuh aku ngeliat yang peluangnya paling bisa aku masukin Kak. Peluang nilai. Berdasarkan nilai, peluang berdasarkan ujiannya segala macam yang mana nih yang sekiranya paling berpeluang untuk aku bisa masuk gitu. Oke. I see. Terus ini pertanyaan sejuta umatnya sih ya. Pentingan mana sih kuliah sesuai passion atau prospek kerja atau gaji? Itu karena zaman sekarang sering nggak sih mendengar omongan-omongan kayak yang penting cuan gitu. Iya, betul. Apalagi habis Covid ya, semua ekonomi ngedown. Bener. Orang semua harus mikir gimana caranya gue bercuan, gimana caranya dapur ngebul. Iya. Kamu baru denger? Aduh. Itu istilah gimana caranya kita orang rumah tetap terus ada makanan gitu kan. I see. Nah, goyang mulu. Audionya susah. Seru kursinya. Nah, kalau menurut aku ini menurut aku ya Kak. Kuliah sesuai passion atau prospek itu sebenarnya tergantung dari tujuannya mahasiswanya sendiri gitu, calon mahasiswa sendiri gitu. Kalau mau kuliah jurusan passion, kalau kamu tujuannya apa? Kamu pengen pursue karir, kayak pengen punya jenjang karir yang bagus, atau kamu memang pengen jadi entrepreneur atau misalnya jadi wirausahawan yang pengen nyusun karir kamu sendiri gitu. Kamu Kak. Nah, itu bisa apa namanya? Kamu bisa tentuin itu dulu gitu. Nah, nanti baru kamu bisa berpikir, mendingan sesuai passionku atau sesuai prospekku gitu. Tapi kalau dulu aku tidak berpikir seperti itu. Aku hanya, yang penting kuliah gambar gitu. Oke. Ini dari perspektif passion ya berarti ya? Kalau dari gaji, misalnya nih, mungkin ada kali teman-teman kita nggak sih yang kayak yang penting cuan. Betul. Menurut kamu gimana itu juga? Kalau misalnya kamu di posisi milih itu, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau milih lebih ke prospek, karena menurut aku itu juga menjanjikan gitu, sama menjanjikannya gitu. Ketika kamu bekerja sesuai prospek, kamu udah tahu jelas setelah lulus saya mau apa, mau kerja di mana, ngelamar seperti apa, susun CV-nya seperti apa gitu. Jadi bagus juga kalau misalnya mau kuliah sesuai prospek gitu. Oke. Sama pentingnya sih kalau menurut aku. Oke. Mungkin aku tambahin kali ya, aku ngasih boleh. perspektif
Karena ini kan pertanyaannya ya tergantung orang ya, balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Tapi mungkin gini, karena di kebanyakan lingkungan aku kayak yang penting cuan. Ya tergantung latar belakang juga, tergantung prinsip gitu ya. Aku kebetulan di area passion sih, tapi juga apakah serealistis dan semudah itu kerja sesuai passion, mungkin enggak. Tapi dari teman-teman aku yang kebanyakan gaji dan cuan adalah segalanya, aku tuh kayak sering dengar dari mereka kayak mereka tuh sering banget sakit, lembur, pulang dari kantor jam segini, jam segitu, kayak di dalam diri aku yang biasnya adalah passion, worth it gak sih gitu. Kayak gaji gede gitu ya, gaji gede banget, tapi kalau biayanya buat sakit-sakitan bisa ya. Misalnya dia mau kerja terus pensiun di umur 40. Nomor satu sih aku kagum sih sebenarnya, kayak oh my god bisa gitu ya. Karena aku orangnya tidak ambis, jadi aku ngeliatnya kayak wow, kayaknya ini maksudnya patut dicontoh, itu bagus gitu kan. Dan emang hardworking dan emang pinter gitu. Tapi kalau nanti buat 40 gitu ya ngumpulin duit, tapi abis itu gini deh sobat pintar, mungkin kan kita di medsos ya ngelihatnya cuan, itu yang kita dikondisikan untuk kayak cuan adalah segalanya gitu ya. Tapi di sisi lain kan kita juga harus memahami dong, kalau kita mau sesuatu harus ada drawbacknya, harus ada konsekuensi atau pengorbanannya. Yes, betul. Kayak pernah dengar gak sih kayak nothing is free di dunia ini? Ya, emang bener banget kan, nggak ada yang gratis di dunia ini. Jadi kalau mau sesuatu ya kita harus memberi sesuatu. Nah mungkin dalam case ini kalau mau duit banyak, kita harus memberi kesehatan kita kali ya. Bisa waktu, kesehatan. Nah iya, jadi waktu sama keluarga bisa jadi nggak ada. Kayak misalnya ini selalu jadi pertanyaan aku sih, kalau kita sering dengar kayak orangnya udah kaya banget, udah on top banget, terus kenapa dia nggak happy gitu? Siapa sih yang Bill Gates ya? Siapa sih yang pernah dengar gitu? Banyak orang kaya yang kayak udah punya semua yang dia pinginin di umur sekian, tapi kok nggak happy. Tapi pernah dengar juga nggak sih kayak siapa gitu ya, lupa nge-quote siapa, bukan dari aku, tapi aku pernah dengar kata-kata it's lonely at the top. Terus kayak ya bener sih, untuk kita bisa at the top itu kan banyak pengorbanannya dong. Jadi duit banyak, tapi habis itu pas kita di atas kayak udah apalagi. Iya. Nah bener. Jadi dari prinsip aku, karena passion itu kan nge-fulfill kita, mungkin bukan secara gaji ya, tapi kayak ya udah duitnya cukup aja, nggak terlalu banyak, tapi kita juga along the way kita sehat jiwa dan raga karena masih ada waktu untuk tidur, untuk istirahat, dan kerjaan kita juga nggak bikin kita kesel. Maksudnya pasti ada momen-momen demot ya, jangan salah. Bener banget. Ada kan? Ada sekali. Curhat ke bos. Sekarang waktunya pengakuan. Nanti aja kalau kameranya udah dimatiin ya. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya, memungkinkan gak sih Kak sebenarnya buat kuliah dan kerja sesuai passion dan prospek yang bagus? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus salah satu? Berat ya. Kadang-kadang kita harus milih salah satu gak sih? Cuman gini, satu hal yang bisa, maksudnya aku belajar dari pengalaman atau cerita teman-teman, karena kan sobat pintar mungkin kita hanya melihat apa yang kita dengar dari orang sekitar kita ya, tapi ternyata banyak kok cara lain di luar sana yang kayak mungkin bisa dua-duanya, atau misalnya kalau misal milih passion doang kayaknya susah deh, gimana itu jalannya. Misalnya nih ada sobat pintar di rumah yang nonton ini kayak pengen jadi seniman, ya gak sih? Apalagi jadi seniman, kebayang gak sih itu hasil maksudnya jenjangnya kayak gimana? Kan mungkin bisa dibilang lebih mudah jadi pegawai ya daripada jadi seniman gitu. Tapi ada aja kok
ya nggak sih, seniman yang they make it. Tapi kuncinya apa? Karena passion tuh nggak cukup loh. Betul. Karena kan kayaknya kuncinya tuh kan gigih ya. Konsisten harus. Kita seberapa pengen sih, kayak misalnya Sobat Pintar pasti tahu Marvel kan? Betul. Tidak disponsori ya. Oke. Dari Marvel itu yang buat itu Stan Lee. Itu kalau aku dengar ceritanya dari video-video YouTube yang motivasional, karena cerita dia itu sangat amat amazing. Nanti Sobat Pintar bisa lihat di search ya, kasih linknya. Gak ada di akupintar.id, gak ada. Kita pernah sih buat konten itu karena itu ya inspiration yang baik gitu ya. Bagi Sobat Pintar di rumah yang sebenarnya pingin ngikutin passion tapi how-nya tuh nggak kebayang. Kalau misalnya gigih dan kita benar-benar mau gitu ya, itu sebenarnya bisa walaupun belum kebayang. Mungkin bisa dibilang misalnya kalau misalnya kita jadi pegawai itu mungkin jadi lebih safe ya route-nya karena udah kebayang dan lebih secure. Kalau misalnya kita menjadi seniman dan membuat possibility kemungkinan kita sendiri itu kayak apa ya? Nggak ada safety net nggak sih, kayak nyebur tanpa pelampung. Nyebur tanpa pelampung. Nggak ada kepastian, nggak ada yang ngarahin. Itu yang Stanley lakukan. Makanya kita sekarang kan ngeliatnya suksesnya doang ya. Betul. Tapi awalnya kalau misalnya Stanley-nya nggak gigi dan terus, ya Spider-Man tuh nggak ada. Dulu Spider-Man tuh dikasih kritik pedas. Kritik pedas warga 62. Enggak. Bukan gitu. Bukan dari 62, dari salah satu. Oh iya, bukan. Enggak. Ya pokoknya dikasih tahu kayak proposal, ngirim proposal gitu ya, Spider-Man superhero. Kebayang gak sih sebelum Spider-Man itu viral kayak manusia laba-laba dijadiin superhero? Masuk akal gak sih? Kalau nggak ada Spider-Man mungkin di otak kita kayak laba-laba kan menakutkan, bikin orang jijik gitu ya. Jadi gimana dia mau jadi pahlawan? Coba dia nggak lanjut. Atau ini fun fact ya dari research team di belakang kita, asik. Itu dikasih tahu nggak Stanley doang, ternyata ada Colonel Sanders dari Pip. Dia kayak pokoknya aku mau buat ayam. Gimana caranya? Ayam. Chicken, everything. Betul. Buatlah dia KFC. Pokoknya dia gigi, aku mau buat ayam berempah 9. Rempahnya 9. 11. Jangan dikurangin, terasanya nggak enak. Kok kita tahu banget sih? Bayangin kalau mereka nggak gigi. Betul. Nggak ada KFC. Nggak ada Marvel. Nggak ada Captain America. Ketahuan sukanya siapa. Begitu. Jadi sebenarnya ada contohnya. Maksudnya kuliah sesuai passion dan kuliah sesuai prospek tuh di dunia nyata tuh ada contoh nyatanya mereka yang sukses karena passion dan mereka ada sukses karena prospek kerjanya gitu. Betul. Jadi mungkin kalau ada Sobat Pintar di luar sana mungkin banyak yang memprioritaskan contohnya gaji, itu nggak apa-apa, cuman penting juga untuk diketahui bahwa di balik itu juga kayaknya banyak juga ya pengorbanan yang mungkin tidak terlihat di medsos, tidak terlihat online di dunia maya. Betul. Gitu ya. Jadi hidup itu pilihan dan balik lagi ke diri sendiri. Iya, betul. Maumu apa? Kamu mau hashtag maumu apa? Cek ya. Apa itu? Sneak peek. Iya, jadi balik lagi ke diri sendiri, kapasitasnya seperti apa, passionnya apa, dan kalau masih bingung dan pingin tahu cocoknya di mana, cocoknya di desain nggak sih? Cocoknya di komunikasi nggak sih? Betul. Kalau aku nggak tes minat dulu, mungkin aku yang introvert ini nggak akan memilih untuk komunikasi, itu nggak masuk akal. Nah, jadi dari tes minat inilah kita punya insight baru. Oh, ternyata mungkin aku cocoknya di sini. Gitu. Jadi kayaknya tes dan riset tentang diri sendiri, riset tentang kamu mau kemana sih? Kira-kira kampus yang kamu mau tuju ini kira-kira cocok nggak ya buat kamu? Cocok untuk
budgetnya kah atau Betul. apapun itu penting banget. Jadi apa ya, nggak mungkin jawabannya langsung ada, tapi PR sobat pintar buat nge-research, tapi itulah caranya kamu bisa mendapatkan solusi terbaik gitu ya buat masing-masing. Mulai dari diri sendiri dulu, riset, mengenal diri sendiri, ya. Betul. Maunya apa, ahlinya di bidang apa, terus komunikasi sama orang tua juga. Nah itu penting banget. Nah buat mungkin sobat pintar yang masih apa ya, dalam proses untuk menemukan aku cocoknya di mana, kuliah di mana, dan mungkin kadang-kadang ada diskusi sama orang tua terus kayak beda pendapat dan bingung, itu kamu bisa konsultasikan konsultasikan di fitur barunya Aku Pintar, namanya konseling pintar. Nah, lagi ada promo bukan? Lagi. Wah. Tepat sekali, tepat waktu. Iya. Kalau aku anak SMA aku pengen ikutan. Iya. Yang udah lulus boleh nggak ikutan? Boleh. Ini open ya, nggak cuman buat apa namanya? Cuma anak SMA aja. Iya, mau curhat tentang aku bucin akut nih. Iya. Ada yang terpanggil nggak? Aku bucin akut nih, atau enggak kayak masalah karir, pendidikan, masalah keluarga, itu nggak cuman untuk sobat pintar yang SMA, tapi untuk semuanya sih. Jadi mumpung lagi promo guys, jangan dilewatkan. Langsung. Betul. Dengan itu cukup selling untuk hari ini. Cukup untuk podcast episode passion versus gaji. Betul. Hari ini. Mungkin kalau sobat pintar ada request topik berikutnya atau mau didalami nih lebih jauh lagi, bisa komen di medsosnya Aku Pintar. Ada di sini. Editornya yang repot. Terima kasih banyak buat sobat pintar yang mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat ya. Betul. Terima kasih semua buat yang udah mendengarkan podcastnya untuk kali ini. Untuk menutup, mengakhiri episode kali ini ada sebuah quote, yang udah disiapin sama tim kreatif. Jadi gini, mau ikutan passion atau gaji gede, itu sebenarnya kita harus nikmatin aja, karena selama dijalanin dengan sepenuh hati, pasti semuanya akan bisa terlewati. Sampai jumpa. Dah.